Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Meskipun diiringi oleh hujan biar semakin romantis. Hujan ini kan romantis. Semoga teman-teman semua tetap menjaga niatnya. Satu-satunya niat kita adalah tolakul ilmi, mencari ilmu, tidak mencari isu, tidak mencari masalah, cari ilmu. Biar wawasan kita melaut menyamudra. Kalau ilmu kita luas, kita tidak gampang kagetan, tidak gampang hubungan, tidak gampang kamehan. Tapi tetap jaga kesehatan. Karena sekarang cuacanya tidak enak. Minggu lalu saya agak batuk, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Hanya saja sekarang agak sariawan. Bisa ya. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa sariawan. Sari itu inti, hakikat, awan itu siang. Mungkin bahasa Inggrisnya the essence of afternoon. Ya, jadi sariawan. Kemarin batuk, sekarang sariawan. Oke, makanya kalian jangan jadi ustaz. Benar. Ya, cukup saya saja. Oke. Malam ini kita ganti tema. Ini tema yang baunya sangat kampus. Tema kita adalah ini, kalau 4 tema ini harusnya masuk di mata kuliah filsafat ilmu. Saya tidak tahu S1, S2 atau S3. Tapi kelihatannya yang dimasukkan di materi filsafat ilmu itu sering-sering falsafah keilmuan barat. Yang Islam jarang disinggung, yang Timur jarang disinggung, atau jangan-jangan Timur tidak dianggap sebagai ilmu. Maka untuk melengkapi wawasan, selain bulan ini kita ambil dari para filosof barat, juga kita masukkan para filosof Muslim. Kita ketemu Thomas Kuhn, Eyelaben, sekaligus ketemu Hussein Nasr dan Ghazali. Ya nanti kapan-kapan pokoknya. Yang penting wawasan kita imbang, sidik-sidik nyambung. Malam ini kita cari hikmah dari gagasan-gagasannya Thomas Kuhn. Orang mengenalnya gagasannya, tema utamanya paradigma. Istilah-istilahnya populer sekali, paradigma, revolusi ilmiah. Kalau di barat terkenal istilah paradigm shift. Jadi pergeseran paradigma. Nanti ada award khusus tahunan Thomas Kuhn Paradigm Shift Award. Ini untuk ilmuwan-ilmuwan yang punya gagasan baru, gagasan alternatif. Itu ada awardnya. Cuma kita tidak pernah dengar, apalagi dapat. Ya, karena susah melakukan paradigm shift, apalagi kita punya gagasan baru original. Kalau cara berpikir kita masih ikut-ikut apa yang dilakukan oleh mainstream. Kalau hanya ikut kerumunan, ya
Yang jalan pasti hanya status quo. Yang selama ini jalan, itulah yang jalan. Maka kita lihat malam ini gagasannya Thomas Kuhn. Kalau dalam kajian filsafat ilmu, teorinya Thomas Kuhn ini masuk kategori judul tema sejarah sains disiplinnya. Atau kalau pakai istilah lebih keren lagi, context of discovery. Jadi konteks penemuan ilmiah. Jadi bagaimana ilmu itu berkembang dalam sejarahnya manusia. Ini gagasan yang original dari. Oke, itu wajahnya beliau, Thomas Kuhn. Menikah 2 kali, anaknya 3. Jadi tidak apa-apa, berarti kehidupannya normal. Ya meskipun 2 kali hitungannya normal lah ya kan. Banyak filosof yang ceritanya aneh-aneh. Kalau beliau ini lancar-lancar saja, orang besar dihargai sampai hari ini, gagasan-gagasannya luar biasa. Oke, malam ini kita agak kuliah beneran. Ya, agak konsentrasi. Ya dapat dikit-dikit lumayan ya, 10-20. Sopo ngerti nanti dapat tugas dari dosenmu di kelas Thomas Kuhn, kan lumayan ada ini. Oke, sebenarnya saya ngomong ini saja, 1 slide ini selesai. Jadi tidak perlu tak tambah-tambahin lagi. Kalau kalian bisa paham. Ya. Ya kalau enggak ya dijelaskan lagi pelan-pelan. Jadi ini sebenarnya ingin membicarakan tentang bagaimana ilmu itu berkembang. Sebelumnya orang menganggap ilmu itu tidak berkembang, tapi ngumpul. Kalian dapat ilmu terus. Jadi ilmu seluruh dunia berkumpul. Jadi kalau bahasa filosofisnya unified science. Ini ilmu yang itu bukan ilmu, dan ilmu ini ngumpul, fisika, matematika, biologi ngumpul begitu. Tapi di era Thomas Kuhn ini diingatkan bahwa ilmu itu berkembang tidak begitu. Ilmu itu ya berkembang gampang-gampangannya ya, dari fokus A terus ganti ke fokus B, terus ganti ke fokus C. Fokus itu nanti disebutnya paradigma. Cara berpikir A, cara berpikir A ini tidak cocok, ganti cara berpikir B, masih tidak cocok, nanti ganti lagi cara berpikir C. Ilmu itu berkembang begitu. Jadi tidak ngumpul. Contoh gampang mungkin kalian ya, dulu sekolah dasar paling awal, terus naik sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SD, SMP, SMA. Caramu berpikir zaman SD pasti beda dengan caramu berpikir zaman SMP. Beda lagi dengan caramu berpikir zaman SMA. Beda lagi sekarang zaman mahasiswa. Jadi pengetahuanmu yang baru mengubah caramu berpikir. Nah, itu jenis paradigma, pergeseran-pergeseran. Contoh paling gampang itu. Dulu mungkin kalian SD cara berpikirnya masih lugu, masih lucu. Sekarang kalau sudah mahasiswa kan beda. Buktinya kalian membaca buku harianmu zaman SD, SMP, atau SMA kan mesti ketawa-ketawa sendiri. Seolah-olah itu lucu, padahal kamu dulu nulisnya serius loh. Ya kan? Kamu coba lihat bikin puisi zaman SMA mau dikasihkan yang kamu taksir. Sekarang kamu baca lagi puisi, kamu mesti tertawa. Kenapa? Ada pergeseran paradigma berpikir sekarang. Jadi itu gambaran mudahnya begitu. Hidup ini dari paradigma berpikir
Terus kalau tidak relevan, ganti paradigma berpikir yang lain. Jadi ilmu juga begitu, ada tren-trennya. Sebelum saya jelaskan ke sini, saya tak dongeng sebentar ya, penghujan biar tambah ngantuk. Ya. Jadi dulu ketika manusia pada zaman dahulu, ketika manusia mulai sadar akan penggunaan akalnya, dimulailah era filsafat. Zaman periode awal ada periode Yunani Romawi. Orang mengenalnya, gaya berpikir awal ini punya corak namanya kosmosentris. Pusatnya ada di kosmos. Orang berpikir selalu nyari apa hakikat alam semesta ini, apa hakikat manusia, apa hakikat. Selalu mengejar hakikat paling dalam. Istilahnya kosmosentris. Makanya filosof-filosof awal semacam Thales, semacam Anaximandros, semacam itu kan selalu tanya, apa sih intinya alam semesta? Ada yang ngomong air, ada yang ngomong api, ada yang ngomong... Nah, gaya ini namanya kosmosentris. Cara berpikir yang serba kosmos. Ini contoh paradigma awal. Setelah itu muncul agama-agama besar, Yahudi, Kristen, Islam. Muncul kesadaran ada Tuhan, ada eskatologi, akhirat, ada macam-macam. Terus adanya agama-agama besar ini, gaya berpikir lama mulai dianggap tidak relevan. Orang mulai geser dari berpikir serba alam, ganti sekarang berpikir serba Tuhan. Namanya teosentris. Jadi sekarang kalau dulu apa intinya alam semesta, sekarang apa maunya Tuhan, apa itu Tuhan, apa itu di hadapan Tuhan manusia bebas apa tidak, dan seterusnya. Ini era ketika Islam jaya. Di era teosentris ini, para filosof muslim sangat terkenal. Karena filosof muslim ini mengambil gaya berpikir Yunani, tapi mengangkat isu-isunya sendiri yang original. Nah, ini periode ini namanya periode teosentris, serba Tuhan. Kalau di Kristen dikenal filsafat skolastik. Istilahnya nanti menginspirasi kita hari ini kan, kita ada sekolah, itu sebenarnya skolastik. Itu warisan Kristen sebenarnya. Jadi kalau kalian sekolah itu kelanjutannya skolastik. Dalam Islam tidak ada model sekolah kayak sekarang. Modelnya di masjid seperti ini tapi halakoh muter. Saya harusnya duduk di tengah, tidak di depan semacam itu. Kalau Islam model halakoh di masjid-masjid sesuai peminatan kajiannya. Nah, ini era teosentris. Nanti teosentris juga mulai tidak relevan. Misalnya dalam Kristen dikenal era ini era kegelapan, ketika gereja terlalu mengungkung, agama terlalu mengungkung, orang tidak bisa bebas lagi. Apa-apa diarahkan ke dalil, ke Tuhan, itu orang mulai nggak puas. Masa sih kita dibelenggu seperti ini? Saya pernah baca di mana itu betapa kuasa gereja zaman itu luar biasa. Sampai ada di Inggris, ada para pendeta itu punya istilahnya hak atas paha. Hak atas paha itu, bahasa Indonesianya itu saya lupa bacanya di mana. Jadi kalau ada jamaahnya menikah, ini manten putrinya boleh dibawa dulu dites oleh pendetanya. Jadi ya silahkan kalian cari yang saya baca benar apa enggak. Jangan-jangan hoax.
hari ini kan selalu begitu. Jadi ini saya lihat ilustrasinya ada di film, misalnya film Braveheart yang main Mel Gibson itu. Di antara kasus-kasus awal sebelum memberontak kan ada itu kan, ada pengantin putrinya dibawa oleh pendeta. Ya mungkin mau dicek asli apa enggak, terus masih murni apa enggak. Kalau asli, oh ya asli, sudah saya coba, terus itu nggak ingat lagi. Nah itu sampai segitu. Beli tanah di mana, membangun rumah di mana, apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan. Semuanya berada di bawah otoritas lembaga agama. Jadi itu anomali-anomali apa? Problem-problemnya di era teosentris. Dan kegelisahan ini memuncak di Eropa. Diawali dari Italia yang melahirkan Renaissance, pencerahan. Orang tercerahkan, wah kita selama ini tidak bebas, kita selama ini dikungkung oleh para tokoh-tokoh agama. Melahirkan era baru yang hari ini modelnya kita sebut modern. Dari kosmosentris, teosentris, sekarang geser lagi antroposentris. Antropos itu manusia, pusatnya sekarang manusia, bukan lagi Tuhan, bukan lagi kosmos. Manusia itu bebas, manusia itu punya kuasa, punya daya untuk menguasai alam semesta. Adanya Tuhan, oke, Tuhan itu ada atau enggak kan tergantung manusia. Diakui apa enggak? Wong yang ngakui itu manusia. Berarti kalau tadi dipusatkan pada alam atau dipusatkan pada Tuhan, yang memusatkan tadi kan manusia. Berarti kuncinya segalanya itu ada di manusia. Namanya antroposentris. Dan ini menandai zaman yang kita sebut sebagai zaman modern. Nanti modern juga lama-lama membelenggu. Orang kaku juga ternyata dengan modernitas. Sains maju, tapi sains ini akhirnya juga memperbudak manusia. Orang nggak boleh mikir selain sains. Kalau ada orang mikir nggak ilmiah, dianggap Allah keliru, si Allah masih terbelakang, Allah masih primitif. Mulai membelenggu. Yang maju itu ya yang sainsnya maju kayak barat itu. Logika ini jalan, nanti mengikuti. Muncul gugatan-gugatan, apa iya sih yang modern maju itu yang hanya versi barat, kita yang di timur yang nggak mengadopsi sains atau sainsnya belum maju termasuk tertinggal. Kesadaran-kesadaran pinggiran ini muncul. Apa iya sih kalau orang sakit itu harus dokter, kita yang masih pakai dukun itu masih primitif. Kesadaran-kesadaran ini muncul. Apa iya sih kalau ngutip Al-Quran itu masih beso, yang benar itu yang ngutip para filosof barat, ilmuwan-ilmuwan barat. Apa iya sih? Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti kegelisahan-kegelisahan modern ini melahirkan zaman baru yang hari ini kita sebut postmodern. Kalau postmodern, orang kenalnya logosentris. Logos itu cara berpikir. Orang mulai sadar bahwa iya sih kosmosentris, teosentris, antroposentris itu semuanya benar. Masing-masing tergantung cara berpikirnya. Setiap orang, setiap kelompok orang punya cara sendiri-sendiri. Nah, jadi realitas itu terfragmentasi ke pikirannya orang-orang. Setiap orang, ya ada banyak aliran, masing-masing aliran punya gagasan sendiri. Maju versi Indonesia mungkin tidak sama loh dengan maju versinya Barat. Maju versi Papua, beradab versi Papua mungkin beda dengan beradab versinya Amerika. Gagasan-gagasan ini subur hari ini, namanya era posmo dengan ciri logosentris. Oke.
Itu domainnya. Setelah posmo apa ya kita tunggu saja. Nanti pasti ada pergeseran lagi. Wong manusia itu berkembang cara berpikirnya. Pasca modern ya, nanti mungkin ada pasca modern. Kalau masih ada lagi pasca modern, pasti ada perubahan. Tidak mungkin manusia itu statis, manusia itu dinamis. Nah, yang digambar oleh Thomas Kuhn, yang diuraikan oleh Thomas Kuhn, proses perubahan ini. Jadi dia cerita pola perubahan ilmu dalam sejarah manusia. Ya, silahkan dibaca itu. Tadi sudah dibuka lama, mungkin sudah dibaca ya. Jadi awalnya pra-paradigma. Pra-paradigma ini terjadi, disebut juga immature science atau pre-science. Ini belum sains yang sempurna. Kenapa? Masih gagasan 1, 2, 3 orang. Masih gagasan pecah-pecah. Masih belum ada kesepakatan. Setiap ilmuwan mikir sendiri-sendiri. Ini namanya pra-paradigma. Zaman dulu saya masih ingat ceritanya dari IAIN jadi UIN di Jogja. Itu tokoh-tokoh mengajukan konsepnya sendiri-sendiri tentang epistemologi keilmuannya UIN yang menggabungkan ilmu umum dan ilmu agama. Dulu berkali-kali ada workshop, ada kajian. Jadi tiap tokoh ngomong sendiri-sendiri. Itu namanya masih pre-paradigm, pre-science. Belum disepakati besok pakai apa UI. Nah, kemudian disepakati salah satu gagasan zaman itu miliknya Pak Amin Abdullah, judulnya integrasi interkoneksi. Ini ya yang dipakai dan semua sepakat. Lahirlah sekarang paradigma. Paradigma straight atau normal science. Jadi yang ikut apa ya? Mungkin istilah normal science itu yang ikut paradigma ini dianggap normal. Jadi makanya istilahnya normal science. Itulah paradigma. Nanti dalam perkembangannya, wong namanya pemikiran manusia itu terbatas, pasti ada kekurangan-kekurangan. Ada masalah ini. Kok integrasi, interkoneksi? Berarti mahasiswa harus ngerti banyak ilmu kemudian dipadukan. Wah, pening ini Pak, satu ilmu aja kita tidak lulus-lulus misalnya. Kok harus banyak ilmu? Contohnya itu contoh saya tidak tahu itu anomalinya benar apa enggak. Tapi ini namanya anomali. Pak, saya satu ilmu aja tidak mendalam, banyak ilmu. Tidak nyampe nanti. Itu anomali. Ini kalau paradigma lama bisa menjawab, dia bertahan. Mungkin paradigma lama jawabnya, maksudnya bukan menguasai semua ilmu begitu, tapi maksudnya kita terbuka terhadap masukan dari berbagai disiplin yang lain. Nah, itu terus kalau dengan jawaban ini, oh ya kalau gitu bisa diterima, selesai. Tapi kalau tidak terjawab, lama-lama tidak terjawab, terjadi krisis. Ketika ada krisis, ilmuwan-ilmuwan yang lain kan terus turun gunung kan, wah ini dicarikan solusi. Mulai muncul tawaran-tawaran baru macam-macam. Kalau tawaran ini tidak memuaskan, ya tetap paradigma lama yang dipakai. Tapi kalau ada salah satu tawaran yang menarik banyak orang, kemudian disetujui, disitulah terjadi namanya revolusi ilmiah. Shifting paradigm, pergantian paradigma. Paradigma lama digusur, diganti paradigma baru. Itulah namanya revolusi. Nanti yang baru ini
pasti ketemu lagi dengan anomali-anomali. Wong realitas itu berkembang dan pikiran manusia terbatas. Dan rumusnya itu. Ya nanti ada masalah lagi pasti, dan muncul tawaran-tawaran baru, dan terjadi revolusi, shifting paradigm shift, pergantian paradigma. Jadi itulah inti teorinya Thomas Kuhn. Sebenarnya sampai sini saya harus titik selesai. Cuma kan harus agak panjang sampai jam 10. Kalian maunya begitu. Dia tak tambahi pelan-pelan. Penjelasan generalnya di depan. Sekarang kita urai satu-satu. Yang pertama, era pra-paradigma atau pra-sains. Pada tahap ini, aktivitas ilmiah dilakukan terpisah-pisah, tidak terorganisir. Masih belum disepakati. Masing-masing ilmuwan mendukung teorinya sendiri-sendiri. Peristiwa tersebut akan terus terjadi sampai ada paradigma yang disepakati. Kalau tidak, ya tidak matang terus sainnya. Urusan apa wis? Cadar yang benar rame. Ada banyak sekali perspektif yang bermain. Kalau tidak ditemukan kesepakatan, tidak akan lahir paradigma bersama tentang apa itu cadar. Jadi levelnya pra-paradigma. Jadi pre-sains. Contohnya itu. Jadi yuk, masing-masing pihak punya argumen. Jadi ini luar biasa pandangannya Thomas Kuhn ini. Jadi ternyata sains itu bukan sesuatu yang benar dalam dirinya, tapi sesuatu yang disepakati sebagai benar. Jadi benar salahnya ilmu itu tidak karena dia benar dalam dirinya, tapi disepakati. Yo kayak perdebatan hari ini tentang cadar yang ramenya luar biasa itu, ya. Nanti mana yang disepakati, dia yang menjelma jadi kebenaran. Apa tidak ada yang lebih benar? Mungkin ada, tapi ini yang disepakati oleh para ilmuwan. Selama belum disepakati, masih level pre-sains, pra-paradigma. Kalau sebelumnya kan orang yakin 100% bahwa sains ngomong tentang kebenaran, seolah-olah kebenarannya objektif di luar dirinya manusia. Tapi teorinya Thomas Kuhn ini nanti membongkar itu tidak ada kebenaran yang objektif. Kebenaran itu selalu berada dalam paradigma tertentu. Kelompok A punya gaya berpikir A, punya gaya ekspresi A. Kelompok B punya gaya berpikir B, punya ekspresi B. Ini paradigma. Coba kalian perhatikan, misalnya kelompok apa wis yang ramai dibahas Salafi, pasti dia punya gaya berpikir, gaya berekspresi, struktur argumen yang akan selalu begitu. Jawaban kalau ditanya apa, polanya akan begitu terus. Itu namanya paradigma. Jadi kalau tidak disepakati namanya pra-paradigma, pra-sains. Setiap orang punya gagasan sendiri-sendiri, masing-masing ilmuwan punya pandangan sendiri-sendiri. Berarti ilmunya masih belum matang. Zaman dulu orang sepakat bahwa bumi itu datar, ya kan? Sekarang masih ada yang sepakat begitu. Ya, bahwa bumi itu datar. Hati-hati loh kamu jalan-jalan nggak usah jauh-jauh, karena kalau bumi datar kamu bisa sampai ke ujung dunia. Nanti kamu jatuh ke bawah susah. Kalau bumi datar kan memang logikanya itu kan. Makanya zaman dulu kalau ada novel silat apa-apa kan mesti kalau jagoannya marah, balas dendam, akan ku kejar engkau sampai ke ujung dunia. Itu buminya datar mesti.
Karena kalau bumi bulat nggak ada ujungnya dunia itu kamu muter. Ya ada ujungnya dunia berarti buminya datar. Nyampe anu. Dulu orang yakin bumi datar dan disepakati begitu dan jalan. Semua rumusan keilmuan ya manut bahwa bumi ini datar. Terus berubah sekarang, tidak datar tapi bulat. Dulu orang yakin pusatnya alam semesta itu bumi. Tapi terus geser kan, ganti paradigma. Ternyata pusatnya bukan bumi tapi matahari. Jadi itu namanya apa? Shifting paradigm, ganti paradigma. Jangan-jangan besok ada bukti lagi ternyata bukan matahari juga pusatnya. Matahari ternyata juga mengelilingi sesuatu yang lain misalnya. Yang itu bukan bumi ternyata. Berarti pusatnya juga bukan galaksi kita. Ada galaksi yang lain yang lebih pusat lagi. Mungkin bisa begitu. Itulah sains. Tergantung mana yang disepakati ilmuwan. Jadi itu era pra-paradigma. Kalau sudah disepakati namanya paradigma atau normal sains. Kalau sudah jadi paradigma, ini semuanya sudah terarah. Ilmu-ilmunya dikembangkan seputar paradigma. Para ilmuwan sudah tidak debat lagi, tinggal dikembangkan. Kalau contohnya sains kalian mungkin bingung. Tak kasih contoh yang gampang, agama misalnya. Di agama ada namanya madhab Syafi'i. Contohnya ya, Syafi'i ini punya pola berpikir, memutuskan sesuatu argumennya secara hierarkis 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas misalnya. Ini namanya patternnya, polanya, paradigmnya. Nah, semua ulama yang mengafiliasikan diri dengan Imam Syafi'i menggunakan cara berpikir ini. Meskipun hasilnya bisa beda-beda, di Syafi'iyah itu kan macam-macam hasilnya, tapi tetap dia berada dalam paradigmnya Syafi'i. Jadi tidak bersengketa karena modelnya sama, model berpikirnya sama. Bersengketa mungkin agak konflik kalau paradigma yang berbeda. Mungkin ulama mazhab yang lain nomor 1 Quran hadis, tapi nomor 3 bukan ijma tapi apa, mungkin ada lagi. Itu contohnya paradigma. Ahlu sunnah wal jamaah, nah, itu kan punya paradigma sendiri cara berpikirnya. Variannya mungkin banyak, tapi pola-polanya pasti satu. Itu namanya dia ada paradigmanya sendiri, ada paradigmanya sendiri. Paradigma itu nama lainnya normal science, ilmu yang normal. Jadi paradigma ini diterima oleh sekelompok ilmuwan di ruang tertentu, di waktu tertentu. Ngaji ini misalnya kan ada polanya. Jadi mungkin ada yang bikin ngaji semacam ini dengan pola yang sama. Tapi lama-lama nanti jadi paradigma. Ketika disepakati orang akan membuat yang sama. Ini jadi paradigma. Jadi paradigma. Jadi paradigma selalu sifatnya sosial, kesepakatan. Makanya kalau pakai istilah paradigma, hati-hati jangan keliru. Paradigma biasanya tidak saya tapi kami, atau saya yang bagian dari kita, bagian dari kami. Karena sifatnya sosial, disepakati. Jadi itu paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Yunani, artinya pattern, example, atau sampel. Jadi pola atau contoh. Yang lain tinggal niru, tinggal mengikuti. Itu kan maunya paradigma begitu. Definisinya Thomas Kuhn, paradigma universally recognized
scientific achievement that for a time provide model problem and solution for a community of practitioners. Jadi temuan ilmiah yang diakui secara universal itu berarti semua mengakui kebenarannya di waktu tertentu dan menjadi model problem solving. Problem and solution. Ada masalah, solusinya ini. For a community of practitioners. Bagi kalangan praktisi tertentu. Jadi keywordnya dia awalnya adalah temuan ilmiah, berarti gagasan seorang ilmuwan, tapi terus diakui secara universal. Yang ketiga, di waktu tertentu, karena waktu ini penting, karena perubahan waktu bisa terjadi geser paradigma. Kemudian apa isinya? Model problem and solution. Problem apa yang boleh diangkat dan solusi apa yang bisa menjawab. Jangan salah, tidak cuma solusinya, problemnya juga dipilih. Ilmu kalam misalnya, yang paradigmatik, itu kan kelihatan problemnya isu-isu, apakah Quran makhluk, apakah manusia bebas. Problemnya dipilih, ada pilihannya. Berarti apa? Sudah paradigmatik. Para kalian menyebutnya paradigma ilmu kalam klasik. Nah itu kan ada pilihan problemnya dan model solusinya. Itu berarti sudah paradigmatik, ada paradigmanya. Jadi masalah yang diangkat itu nanti solusinya sejenis itu. Sudah ada. Jadi yang lain, kalau ada problem yang lain ya disesuaikan dengan itu. Jadi itu namanya paradigma. Yang berada dalam paradigma pasti ini loh. Yang pertama, what is to be observed and scrutinized. Jadi apa yang harus dilihat dan diamati. Jadi dalam satu paradigma ditunjukkan paradigma ini, lihatlah ini. Yang diteliti harus ininya. Nah, itu paradigma. Kacamata ini dalam paradigmanya ilmu optik mungkin beda dengan dalam paradigmanya ilmu tasawuf misalnya. Orang optik mungkin lihat barangnya, kacanya, tapi tasawuf lihat penghayatannya, apa-apanya mungkin begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa isunya yang harus dilihat apa itu manut paradigmanya. Oke. Terus yang kedua, the kind of question that are supposed to be asked and probed for answer in relation to the subject. Jenis jawabannya juga ditunjukkan. Jawaban versi aliran A, jawaban versi aliran B. Mengapa Indonesia ini tidak maju-maju? Mungkin ada yang jawab karena Indonesia telah meninggalkan agama di level batinnya. Ini paradigma sufi. Atau karena orang Indonesia misalnya malas-malas, tidak berani bertarung secara internasional. Ini jawabannya motivator sih. Atau karena selalu begitu. Karena Indonesia meninggalkan ajaran agama yang secara utuh. Itu jawabannya grup sana. Jadi masing-masing ada model, punya model-model jawabannya sendiri. Kalian nanti bisa merasakan, oh kalau kayak gini ya model jawabannya sana. Oh kalau ini model jawabannya. Karena setiap orang berpikir pasti manut paradigmanya sendiri-sendiri. Kalian sendiri mungkin secara tidak sadar terpolakan caramu berpikir. Jadi itu berarti apa? Berpikir kita sudah paradigmatik. Jadi sudah ada polanya, ada modelnya. Termasuk how this question are to be structured. Bagaimana pertanyaannya disusun. What prediction made. Model-model prediksinya. How the result. Bagaimana cara menjawabnya. Bagaimana cara menginterpretasi.
how an experiment is to be conducted, bagaimana pengalaman ini dipandu. Jadi pokoknya paradigma ini lengkap, ngurusi ihwalmu berpikir, berkreasi ilmiah. Jadi itulah paradigma. Dan setiap orang ya pasti punya paradigmanya sendiri-sendiri. Jadi itulah paradigma. Cirinya paradigma, kenapa sih kok dia diterima banyak orang? Yang pertama biasanya karena dia bisa menggambarkan realitas secara akurat atau dianggap akurat oleh yang setuju. Jadi kenapa kalian cocok dengan cara berpikir A, dengan model itu? Karena kalian menganggap bahwa itu yang paling akurat menggambarkan realitas. Itu cirinya biasanya. Terus kita ikuti. Yang kedua, konsisten. Cocok dengan teori yang lain. Biasanya kalian sudah punya pandangan, lo cocok dengan pandanganku selama ini, itu lebih mudah diterima. Itu cirinya paradigma. Kalian biasanya ngamuan, pengennya tawuran, wah kok ada paradigma untuk jihad tawuran, cocok dengan jiwaku selama ini. Nah, contohnya begitu. Dia konsisten dengan teori lain yang kita pegangi. Kita cenderung meng-ACC itu. Selain kita merasa itu penjelasannya cocok. Terus yang ketiga, sifatnya general, umum. Sehingga fakta-fakta kecil yang relevan bisa masuk. Kalau sangat spesifik, nanti tidak bisa jadi paradigma. Paradigma itu biasanya sifatnya general umum, prinsip-prinsip dasar umum. Sehingga banyak orang bisa ikut. Kalau tadi Imam Syafi'i itu model berpikirnya detail, kan susah orang mengikuti. Tidak akan lahir Syafi'i, ya lahirnya Imam Syafi'i. Terlalu detail, tapi ketika agak general polanya, makanya ada usul fikih itu, polanya begini loh, cara menjawab persoalan begini, persoalan yang harus dijawab ini, nanti bisa lahir fikih Syafi'i. Sifatnya umum. Kalau terlalu detail orang susah mengikuti. Kalau kayak ngaji ini saya selalu bilang, alah santai aja, paham tidak paham jalan aja. Ini prinsip general. Kalau saya ngomong harus paham ya, minimal 75% yang ngaji harus paham. Kalau tidak paham mending tidak ngaji. Ini tidak banyak yang ikut. Prinsipnya agak terlalu mengikat. Nah, paradigma itu biasanya longgar atau ditafsirkan secara longgar bisa. Jadi dibawa ke kiri bisa, dibawa ke kanan bisa. Itu biasanya ciri paradigma yang bisa diterima. Selain general, dia harus simple. Menjelaskannya sederhana, itu lebih mudah diterima orang. Semakin bulat, semakin orang malas. Nanti dalam filsafat ada teori namanya Reiser, teori gunting. Yang punya teori ini filosof namanya Occam. Teori gunting itu kalau ada banyak teori yang dibahas sama-sama baiknya, kalau kalian nyari yang paling benar atau yang paling baik, cirinya satu, carilah yang paling simple. Jadi carilah yang paling sederhana penjelasannya, itulah yang paling baik. Semakin dia bulat, itu biasanya semakin tidak murni, tidak alami, semakin tidak baik. Kalau kalian to the point aja kan semakin mudah dipahami. Dari mana kemarin? Bolos, ketiduran Pak, selesai urusannya. Tapi kalau ada bulatnya, tadi malam itu Pak, saya kan ikut ngaji. Jadi setelah ngaji, itu lebih rumit memahami. Cari yang paling simpel menjelaskannya, lebih mudah dipahami, biasanya lebih akurat. Semakin bulat itu biasanya semakin dikit-dikit. Saya itu sudah ketiduran, tapi ban saya itu loh Pak bocor. Bocornya kok ya pas mata kuliahnya Bapak terus, saya tidak tahu kenapa. Tapi kan hidup itu bisa saja Pak kayak gitu. Dan tambah doa itu biasanya tambah rekayasa.
orang lebih susah menerima semakin rumit. Semakin simpel, sederhana, lebih jelas, lebih baik. Jadi kalau kalian besok bingung, ada banyak teori ini, yang ini berputar-putar bulat, yang ini to the point, ada teori Reiser namanya. Ya, meskipun ya kalian harus hati-hati makainya kapan. Ya, karena tipenya orang beda-beda. Ada sih orang yang suka jelimet-jelimet, yang ruwet-ruwet juga ada. Ada dosen yang kalau mahasiswanya di lembar jawaban nulis banyak, itu senang. Ada yang nggak suka, ini ngomong apa aja ngalor itu nggak jelas. Ada yang begitu. Tipenya orang beda-beda. Tapi salah satu teori ada namanya teori Gutte, Occam Reiser. Filosofnya namanya Occam. Nah, yang bisa diterima sebagai paradigma, konstruksinya harus simple, sederhana. Terus bisa dipakai sebagai kerangka berpikir problem yang lain selanjutnya. Tidak hanya untuk problem itu saja, tapi banyak problem yang lain bisa menggunakan kerangka berpikir itu. Itu ciri paradigma. Jadi dia harus akurat, konsisten, umum, sederhana, dan produktif. Biasanya mudah diterima sebagai paradigma. Ya, meskipun begitu, nanti dia diterima atau tidak juga tergantung faktor eksternalnya. Eksternalnya apa? Nilai yang dianut, komunitas tertentu, dan psikologis serta sosial komunitasnya. Kalau cocok dengan nilai-nilai di mana paradigma itu berkembang, biasanya itu sumber diterima. Indonesia yang religius mungkin tidak cocok dengan paradigma yang bau-bau ateis, anti Tuhan. Nah, itu kenapa tidak cocok dengan nilai kita. Demikian juga yang psikologis dan sosial. Dengan mental Indonesia atau mental sosial masyarakat Indonesia, mungkin beberapa hal yang dari barat tidak bisa masuk. Paradigma-paradigma tertentu, misalnya barat itu kan, misalnya ada paradigma kemerungsung, paradigma kesusu, apa-apa cepat beres, senang sukses. Indonesia kan cenderung santai. Nah, itu mungkin teori-teori yang berbau serius, berbau mungkin tidak terlalu laku. Kenapa tidak cocok sama psikologi tertentu? Nah, itu faktor eksternalnya. Kalian yang lembut misalnya tidak suka dengan teori-teori keras. Ketika dimasuki teori keras mental, tidak cocok. Saya sukanya yang lembut-lembut, Pak. Suka yang indah-indah, tidak suka yang kasar-kasar. Itu psikologi. Jadi faktor diterima atau tidak diterimanya. Tapi yang jiwanya sejak awal keras, mudah menerima paradigma-paradigma. Jadi kecocokan psikologis. Jadi kenapa kok kalian suka dengan filsafat? Itu pasti ada jiwa-jiwa filosofis dalam dirinya. Meskipun kamu tidak sadar. Ya. Kelihatannya tidak sadarnya sampai besok. Jadi cocok. Kalau tidak cocok, sejak kemarin kalian sudah tidak ikut ngaji lagi, sudah kapok, ternyata disesatkan saya ngaji filsafat. Tidak jelas saya. Ya tidak cocok, tidak mungkin jadi paradigma. Tidak mungkin menghegemonimu. Tapi kenapa bisa masuk? Cocok sama jiwamu. Dan cocok sama logika sosial yang berkembang di sini. Kenapa di masjid ini jalan? Ya karena komunitasnya mengizinkan. Berarti apa? Cocok sama komunitas di sini. Mungkin kalau ngaji ini tak pindah di masjid mana, mungkin tidak laku. Kenapa? Komunitasnya tidak mesti cocok. Psikologi jamaahnya juga tidak mesti cocok. Jadi ini faktor-faktor diterimanya paradigma. Jadi tidak sembarangan. Kenapa orang Indonesia sampai detik ini lebih cocok dengan Pancasila? Ada variabel itu, cocok dengan nilai-nilainya, psikologi dan sosialnya masih nyambung. Tapi mungkin pelan-pelan kalau terjadi pergeseran, ya bisa saja nanti bergeser. Bisa saja ada paradigm shift. Kalau tidak terus dikuati.
Kalau anomali-anomali muncul banyak dan tidak terjawab. Jadi jangan salah, ternyata ilmu pengetahuan itu meskipun dia disebut objektif, ternyata sangat berkait dengan dunia sosial psikologi masyarakat. Berarti apa? Ya tidak seobjektif itu sains itu ternyata. Oke. Nah, kalau sudah mapan paradigma, wong namanya manusia itu berkembang, berubah, pasti bertemu dengan anomali namanya. Krisis-krisis yang tidak terjawab dengan paradigma lama. Ada masalah sekarang. Misalnya, ya contoh gampang ngaji ini kan sudah santai, sudah jalan seperti biasa. Jangan dikira nanti akan kayak gini terus. Pada saatnya akan ada anomali-anomali yang pola semacam ini harus direvolusi. Mungkin tiba-tiba saya jadi presiden 2019. Enggak mungkin kan masuk presiden tiap Rebo nongkrong di sini kan enggak. Tidak ada ceritanya begitu. Kalau tiba-tiba anomali harus dijawab, tidak bisa diam saja. Masalah itu sekarang. Atau tiba-tiba ada aturan baru bahwa masjid hanya untuk ngaji yang ada Arab-Arabnya. Wah ini gawat ini ngajinya kita tidak pernah ketemu Arab, ketemunya Inggris. Oh itu kan anomali namanya. Ada aturan begitu undang-undangnya sekarang itu kan anomali. Harus kalau tidak bisa dijawab ini runtuh. Paradigma ngaji semacam ini mungkin besok ganti tidak seperti ini lagi. Mungkin karena harus ada Arab-Arabnya ya. Pokoknya tiap kali ngaji dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran dan ada ayatnya. Bisa begitu dirombak begitu. Jadi kalau paradigma lama tidak bisa jawab, tapi kalau paradigma lama bisa jawab, ya bisa tetap seperti ini terus diargumen. Ya meskipun ini tidak ada ayatnya, tidak ada Arabnya, tapi kalau dicari ya tetap ada saja. Itu apologinya begitu terus. Nah itu namanya anomali. Jadi paradigma lama tidak menjawab persoalan-persoalan baru. Jadi tiba-tiba muncul sudah. Kayak dulu pemilu itu kan tidak kayak sekarang ada pilkada, ada macam-macam. Yang milih presiden ya DPR, MPR, tidak langsung. Nah itu berjalan zaman Orde Baru. Tapi terus muncul anomali-anomali. Lah kok polanya begitu, ada masalah banyak. Muncul gagasan-gagasan. Terus terjadi revolusi. Kalau di Indonesia kan reformasi. Strukturnya ganti, sistemnya ganti. Berarti apa? Paradigma lama tidak bisa menjawab anomali. Terus ganti paradigma baru. Tapi kalau paradigma lama bisa menjawab, ya tidak ganti dia. Kenapa tidak bisa jawab? Ya karena teorinya terbatas. Teori itu kan ada batasnya. Kayak kalian belajar fikih Syafi'i. Gimana hukumnya sesuatu di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, ijma tidak pernah dilakukan, di kias-kias kan tidak ketemu, gimana ya? Nah, itu kan anomali namanya. Oh, berarti harus ditambahi satu ini, ijtihad. Tapi kalau ijtihad caranya gimana? Ya dibikin. Oh berarti ganti paradigma sekarang. Bukan Syafi'i murni, Syafi'i plus misalnya. Nah, itu contohnya begitu. Jadi ketika paradigma lama tidak mengakomodir problem-problem baru, itu namanya anomali. Anomali nanti melahirkan krisis. Oke. Krisis terjadi kalau banyak orang mulai sadar ada anomali. Iya ya. Jawabannya gimana terus kalau ada kasus itu? Iya ya, jawabannya gimana? Banyak orang mulai sadar, paradigmanya dipertanyakan. Jadi anomali tadi kan muncul masalah. Ketika masalah ini disadari banyak orang, yang terjadi pasti krisis.
Terus kalau dalam ilmu muncul professional insecurity, ketidakamanan, rasa kegelisahan profesional. Gimana ini? Ada masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Alat kita yang lama bisa tidak mengatasi masalah. Nah itu krisis. Orang mulai gelisah. Kok pakai teori ini tidak selesai-selesai? Pakai konsep ini tidak selesai-selesai? Nah itu namanya krisis. Orang mulai gelisah. Biasanya krisis itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama, gap antara teori dan fakta. Teori dan realitas. Teorinya bilang apa, kenyataannya bilang apa. Itu orang gelisah. Katanya agama kita itu cinta damai, rahmatan lil alamin. Kok banyak kasus kekerasan? Itu kan membuat kita gelisah. Ada anomali, terjadi krisis. Katanya kita bangsa yang ramah-ramah, tapi kok sering tawuran, banyak gegeran. Nah itu krisis. Jadi gap antara teori dan realitas. Berarti apa? Teorinya tidak cocok lagi sama kenyataan. Yang kedua, perubahan sosial kultural. Teori lama itu kan yang dilihat situasi lama. Sementara sekarang situasinya berubah. Dulu anak kecil-kecil, mbok jangan banyak bermain, belajar. Tapi mainnya di luar rumah. Sekarang kan bener di rumah, tapi pegang HP. Kalau dimarahin mbok belajar, loh ini pegang HP juga belajar. Situasinya berubah. Jadi teori lama tidak manjur lagi. Dulu orang jatuh cinta paradigmanya nulis surat. Kalau surat kan panjang, jadi pinter-pinteran bikin puisi panjang. Tapi sekarang cukup pakai WA, nyari emoticon yang cocok, selesai. Tidak perlu lagi ngarang panjang lebar. Untuk bilang jatuh cinta cari gambar daun itu dikirim, selesai. Tidak perlu bilang I love you, sore-sore waktu hujan rintik-rintik terbayang wajahmu, tidak pakai itu sekarang. Zamannya berubah. Jadi teori lama susah masuk ke sana. Kayak teori misalnya barang siapa membeli buku, sekarang tidak ada buku. Semuanya pakai e-book. Ya kan? Dulu dosen untuk membuat mahasiswa rajin nyuruh bikin makalah. Kalau zaman dulu nulis makalah itu kan berat. Nyari mesin ketik itu kan pakai ketat-ketok, meluruskan pinggirnya aja kamu pakai piano dulu sama. Tapi sekarang simple bikin makalah, kadang tidak pakai mikir, kamu tinggal buka Google, di copy paste, selesai. Ya kan? Wah nanti jam 9 presentasi saya belum bikin, tinggal buka Google, digabung-gabung, selesai, diberi. Zamannya berubah, jadi ternyata tugas buat makalah itu sekarang tidak berat. Dosennya harus berpikir ulang itu. Sampai ada dosen yang silahkan bikin makalah dan harus ditulis tangan. Ya, ada yang sampai di situ kan, beberapa dosen tulis tangan. Jadi teori lama tidak nyambung lagi sekarang. Ternyata suruh bikin makalah juga tidak latihan nulis. Cuma copy paste. Nah itu perubahan sosiokultural. Cara berpikir masyarakat berubah. Dan yang ketiga, seringkali kemudian paradigma ini mendukung status quo. Karena sudah established, paradigma ini kan tadi paket, baku, tidak jalan. Sudah dianggap yang benar pasti itu. Ini kalau bahasa sosial kan namanya harus jadi status quo, harus semacam itu. Kalau dengan pola semacam ini, yang seneng dapat jatah enak, enak terus. Yang tidak enak terus. Misalnya sekarang ada paradigma pendidikan
mahasiswa yang aktif, bukan dosennya. Misalnya. Terus dijalankanlah, akhirnya dosen ke kelas itu cuma bagi tugas, terus silakan presentasi, sudah selesai, ya sudah, dosennya keluar. Nah ini terus kamu untung mahasiswanya karena dia aktif terus lebih bagus. Tapi ada sisi-sisi yang mengenakkan, dosennya enak kan sekarang, santai aja. Dosen nggak ngerti, nggak masalah, sebenarnya yang diskusi kan mahasiswanya. Nah ini yang namanya status quo. Kalau dibiarkan begitu ya situasi tidak berubah. Kesadaran ini melahirkan krisis. Mungkin mahasiswanya komplain enak, dosennya tinggal datang, tanda tangan, absen, terus keluar. Kita yang bikin macam-macam. Kalau marah dimarahin. Saya dulu ada dosen yang kalau ngajar ya cuma mahasiswanya presentasi, terus sudah ya, selesai, kita akhiri, jadi selesai gitu. Kalau ada yang tanya, Bapak, tadi perdebatan waktu diskusi, ya memang seperti itu perdebatannya. Ya memang ada masalah di situ. Para ilmuwan berdebat di situ, jadi ya sekaya kalian berdebat, selesai. Jadi, itu contoh kalau struktur ini bertahan jadi status quo. Terus mahasiswanya gelisah, itu contohnya krisis. Masa sih harus kayak gini? Apa tidak ada model yang lain yang mahasiswa ya aktif, dosen ya aktif? Jangan dosennya saja atau mahasiswanya saja yang aktif. Ini kegelisahan, krisis. Kayak paradigma itu kan. Masa sih harus itu terus aturannya, apa tidak bisa diganti? Aturan itu kan kesepakatan. Misalnya itu krisis. Kenapa sih wisuda itu seribet itu? Nggak pakai toga lah, pakai itulah. Apa kalau nggak pakai serumit itu terus nggak jadi wisuda? Itu kan gelisah. Mbok sudah wisuda itu yang pakai sarung sama pakai kan selesai misalnya. Wong toh itu formalitas. Nah itu namanya krisis. Kalian menggugat kemapanan yang lama yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang dan menggelisahkan. Zaman IT semacam ini masa sih tidak harus kuliah di kelas. Mbok sudah kayak gini aja ada rekamannya, terus nanti mahasiswa itu tidak usah ke kampus, silakan tak kasih rekamannya, kamu dengarkan aja. Kalau tidak paham tanya via WA atau via Facebook, selesai. Toh kuncinya kan transfer pengetahuan, saling berbagi misalnya. Jadi ngapain ya tak susah-susah masuk setiap hari. Itu kegelisahan karena situasi yang berubah, yang kadang menguntungkan salah satu pihak. Itu namanya krisis. Krisis kelanjutan dari anomali. Jadi tadi ada paradigma, mengalami anomali, akhirnya terjadi krisis. Oke. Kalau sudah terjadi krisis, apa yang dilakukan? Biasanya muncul alternatif-alternatif. Jawaban-jawaban baru. Kayak fase pre-sains tadi. Ilmuwan-ilmuwan mengajukan pandangannya sendiri-sendiri. Itu bisa. Alternatif pertama itu. Ayo dicari lagi jawabannya. Nyari paradigma baru. Tahu yang kedua, tidak peduli dengan anomali. Alah sudahlah, tidak usah cerewet. Ambil saja di situ. Pakai saja itu. Gitu. Zaman saya kuliah, saya pengalamanku dulu. Ada dosen yang, karena zaman dulu kan banyak dosen yang kalau ngajar dia bawa buku terus dikte. Jadi masuk kelas didikte. Kalau ada yang tanya materi di luar buku, beliau jawabnya, dah, tidak usah tanya macam-macam, yang ada di buku ini aja dikuasai, selesai. Jadi bisa begitu. Jadi pola semacam yang dilakukan tadi, ini kan berarti apa? Tidak menutup diri dari alternatif-alternatif. Sudah, pakai itu saja. Tidak usah cari jawaban yang lain. Sampai dulu ada teman yang bukunya disembunyikan. Dosennya bingung, kuliahnya kosong lumayan.
tapi terus dikembalikan lagi karena bukunya buku zaman dulu, buku catatan itu, bukan buku pakai. Jadi catatannya beliau sendiri yang didiktekan. Jadi sama saya itu sampai ada teman mahasiswa yang saking angkat tangan, Pak, daripada Bapak capek, itu kita fotokopi saja. Tidak boleh, harus didiktekan. Ini paradigma lama, ini kan menggelisahkan. Cuma ada yang sudah ditutup, tidak bisa alternatif-alternatif baru, ya harus hanya ini. Jadi itu pola pertama tidak jalan. Yang jalan pola kedua, tidak peduli ada anomali, harus jalan seperti itu. Ya kalau sekarang kan dosen sudah baik-baik, jarang lagi dosen killer. Zaman saya masih banyak, tapi mungkin dosen-dosen yang killer itu barokah, menghasilkan mahasiswa kayak saya dan kawan-kawan. Kalau saya yang rodok ini hasilnya cuma kayak kalian. Nah, kamu dikasih enak itu memang sekali-sekali harus disiksa, harus biar tirakat. Jadi tidak peduli. Ada yang peduli sama anomali tapi tidak harus ganti sistem kan. Modifikasi ad hoc. Ya tetap didikte tidak apa-apa, tapi buka buku yang lain juga tidak apa-apa. Itu modifikasi. Kayak lama tetap, tapi ditambah modifikasi ad hoc. Jadi biar tidak kaku. Apalagi mahasiswa filsafat kan, mahasiswa filsafat itu kan harus kritis, harus pintar menampilkan alternatif-alternatif. Kadang juga usil, itu kayaknya filsuf. Zaman saya kuliah itu ada teman yang khutbah Jumat aja diinterupsi. Unik kepot. Karena terlalu lama, sudah jam 1:50 khotibnya masih asik khutbah. Itu kan jamaah DM juga cuek aja. Akhirnya interupsi khotib. Ini sudah mau jam 1. Jadi luar biasa ya. Nah, itu namanya kritis. Jadi khotibnya tidak toleran, jamaahnya sudah sumpah, tidak selesai-selesai. Sekarang tidak ada yang berani mungkin gitu ya. Khawatir kamu dipukuli orang tak masjid. Tapi dulu berani pakai interupsi sama khotibnya. Kan ada yang khotib belandang sampai jam 1. Dulu beberapa khotib itu kerasan sekali. Dianggapnya jamaah mendengarkan, wong yang ngantuk. Jadi itu modifikasi ad hoc. Adalah perbaikan-perbaikan. Saya tidak tahu teman-teman sekarang kalau Jumatan suka enggak, jelajahlah kemana-mana, bandingkan masjid di mana-mana, terus dipilih mana yang paling cepat. Saya dulu seneng gitu. Masjid sana lama, cari yang paling cepat. Oke. Terus ada yang lebih sadis lagi, leave the profession. Dikritik tidak bisa, modifikasi tidak mau. Padahal anomali selesai, ya sudah ditinggal saja. Leave the profession. Kenapa? Jawaban-jawaban paradigmanya tidak memuaskan. Ya ditinggal saja sudah. Wong tidak mau paradigm shift, tidak mau ganti paradigma. Padahal paradigma lama tidak menjawab, tidak konklusif, tidak menyelesaikan persoalan. Jadi satu-satunya jalan leave the profession. Jalan ditinggal saja. Nggak jadi ambil mata kuliah, nggak jadi pakai paradigma ini. Itu namanya leave. Itu respon-respon terhadap krisis. Jadi yang pertama biasanya melahirkan ganti paradigma. Yang nomor 2 bertahan di paradigma lama. Yang nomor 3 masih di paradigma lama tapi ada modifikasi-modifikasi. Yang nomor 4 keluar sama sekali dari masalah. Jadi kalau tadi misalnya contohnya mazhab Syafi'i, kita keluar aja dari Syafi'i. Syafi'i tidak mau ganti paradigma misalnya. Contohnya begitu. Oke, ya
Ini tadi sudah dijelaskan, krisis itu terjadi kalau paradigma lama tidak menjawab persoalan baru. Anomali mengganggu banyak orang, mendapat pengakuan banyak orang, dan para ilmuwannya galau. Cirinya itu berarti terjadi krisis. Nah, krisis akan selesai kalau yang pertama paradigma bisa menjawab. Misalnya tadi yang dosen cuma dikte, terus ada mahasiswa komplain, Pak kok cuma dikte? Sudahlah kamu manut saja, tidak usah protes macam-macam. Nyari ilmu itu nyari barokahnya, bukan metodenya. Berarti selesai sudah kan? Ya model apa aja kan yang penting barokah. Terus kamu setuju, berarti apa? Ilmu normal, paradigma bisa menjawab anomali. Jadi kembali ke paradigma lama. Kayak tadi, loh kalau tidak bisa di Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, ijma tidak ada, kias juga tidak ada. Terus dijawab tidak, pasti ada. Tidak mungkin kias itu tidak ada. Wong kias itu membandingkan. Atau tidak mungkin ijma itu tidak ada. Kan para ulama masih ada. Silahkan para ulamanya berunding terus disepakati jadilah ijma. Jadi itu berarti apa? Ilmu normal menjawab anomali. Kembali ke paradigma lama. Atau anomalinya dicuekin. Itu krisisnya berakhir. Ada masalah ini, ada masalah itu, sudahlah nggak usah dibahas. Anggap saja tidak ada. Nah, itu anomalinya dicuekin. Jadi tidak dianggap masalah. Allah cuma kecil aja gitu, bukan masalah itu. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Allah cuma urusan ini aja kok. Sudahlah, tidak harus dibahas seserius itu. Nah, itu berarti anomalinya dipinggirkan. Terus lahir paradigma baru. Kalau ini kebalikannya. Jadi muncul cara pandang yang baru. Ketika ada teori baru muncul menjawab anomali. Ini yang disebut shifting paradigm, yang disebut revolusi ilmiah. Jadi revolusi ilmiah itu berarti paradigma lama diganti sebagian atau seluruhnya dengan paradigma baru yang beda atau bertentangan dengan paradigma sebelumnya. Sifatnya non-kumulatif. Non-kumulatif itu ya teori lama sudah terpinggirkan, sekarang ganti teori baru. Tidak kumulatif, tidak ngumpul. Jadi itu namanya revolusi ilmiah. Jadi tidak selalu revolusi itu sifatnya berdarah-darah kekerasan. Kalau revolusi ilmiah itu berarti wawasan baru muncul, paradigma baru muncul. Dan paradigma ini dianggap lebih baik, lebih menyelesaikan masalah daripada sebelumnya. Biasanya itu. Maka ilmu pengetahuan itu versi Thomas Kuhn berkembang semakin baik, semakin komprehensif, semakin menjawab persoalan. Karena memang modelnya dari paradigma ke paradigma. Jadi teori baru pasti lebih baik dari teori lama. Kenapa? Karena teori baru dikembangkan dari teori lama yang banyak kelirunya. Jadi sebenarnya ini jawaban simpel kalau ada yang bilang bumi ini datar apa bulat. Coba dicek pandangan bumi datar sama bumi bulat, mana yang lebih baru. Biasanya lebih akurat yang baru. Kenapa? Karena yang baru dikembangkan dengan cara menemukan anomali, kekeliruan-kekeliruan dari pandangan lama. Jadi jawabnya simpel sebenarnya, mana yang lebih baik, mana yang lebih canggih, zaman dulu apa zaman sekarang? Selalu zaman sekarang. Mana yang lebih ganteng, orang-orang dulu apa orang-orang sekarang?
Ya orang-orang sekarang, orang dulu sudah tua sekarang. Logikanya kan begitu. Lebih relevan. Kalian kan menganggap gaya berpakaianmu sekarang lebih bagus daripada gaya berpakaian zaman dulu. Zaman dulu misalnya apa? Zaman dulu model cutbra, model kayak itu. Kalau pakai baju kancingnya atas dibuka berapa, itu zaman dulu gaya, sekarang diubah. Dan bagi kita, ya yang hari ini yang lebih keren. Yang dulu ya kelihatan jadul misalnya. Itu untuk ilmu, cara berpikir itu yang dipakai secara revolusi ilmiah. Jadi ilmu itu merevolusi pandangan sebelumnya. Kenapa direvolusi? Karena pandangan sebelumnya tidak menjawab persoalan. Dari situlah terjadi namanya paradigm shift, pergeseran. Jadi diingat-ingat, bukan perubahan, bukan penyalahan, tapi pergeseran. Kalau geser itu kan tidak menghancurkan, tapi melanjutkan. Yang mungkin kalau bahasa adagiumnya al-muhafadhu al-qadim, tapi yang al-akhdhu yang jadid. Yang lama ya tetap ada, tapi karena banyak anomali, yang diambil yang baru. Itu paradigm shift. Jadi teori lengkapnya itu kalau dari buku struktur itu, pergeseran paradigma itu yang pertama berawal dari anomali. Yang kedua, ketika ilmu normal tidak bisa menjawab anomali. Yang ketiga, fenomena baru muncul tidak terjawab oleh paradigma atau ilmu normal. Yang keempat, ada hal-hal baru yang secara fundamental mengubah ilmu normal. Yang keempat, munculnya cara berpikir baru mengenai masalah-masalah baru. Yang kelima, paradigma baru tidak dapat diterapkan kecuali meninggalkan paradigma lama. Selanjutnya, paradigma baru selalu ditanggapi awalnya dengan kecurigaan dan resisten atau permusuhan. Itu kalau dari bukunya, sebenarnya itu narasi-narasi saya kutip per kalimat dari bukunya Thomas Kuhn. Jadi saya ambil kalimat-kalimat tertentu, jadinya potongan-potongan itu. Sebenarnya membacanya saja kalian sudah paham, saya tidak perlu menjelaskan. Cuma harus diulang-ulang. Pasti nanti ketemu. Yang terakhir saja saya jelaskan bahwa paradigma baru itu kan diawali dari tawaran teori-teori baru. Pasti dia awalnya dicurigai dan dimusuhi. Kenapa? Karena dia menggoyang paradigma yang sudah established, sudah status quo. Status quo ini kan mapan, orang tidak mau diubah-ubah. Tapi tawaran paradigma baru ingin mengubah itu. Jadi pasti awalnya banyak kritik, banyak dimusuhi. Itu cirinya. Pasti ada resistensi. Orang tidak suka pendapatnya selama ini digoyang. Ya itu natural, kalian kan juga begitu. Pendapatmu yang kalian merasa benar, kok tiba-tiba dikritik, mesti kan tidak suka, resisten. Padahal kalau kalian terbuka, siapa tahu itu wawasan baru yang bisa menggeser paradigma. Semula kalian A, sekarang sudah jadi B. Terus, nah, ketika ada banyak tawaran teori, apa yang jadi kriteria satu teori lebih baik dari yang lain? Tadi sudah disebut itu, tapi detailnya, akurasinya, konsistensinya, scope-nya, simplicity-nya, dan fruitfulness-nya. Apa sih kriteria teori yang diterima oleh masyarakat? Yang pertama jelas yang lebih akurat. Jadi yang lebih pas menjelaskan realitas, itu pasti lebih diterima.
Misalnya saya minum ini bisa karena haus, bisa karena basa-basi, bisa karena macam-macam, bisa karena pingin batuk. Tapi dilihat dari gaya minumnya, itu mesti karena haus. Maka teori yang bunyi bahwa minum karena haus itu lebih akurat, lebih bisa diterima. Kalau basa-basi membasa-basi siapa? Kalau karena batuk, nggak ada kelanjutan batuknya. Berarti yang lebih akurat adalah yang karena haus, itu contohnya akurasi. Lebih pas. Oke. Jadi pas itu ya cara menjelaskan realitas, cara menjelaskan kenyataan. Apa bedanya pelarangan sama pembinaan? Nah, itu kan membidiknya harus akurat. Penjelasannya harus pas. Kalau tidak pas ya nanti digoreng sama media massa. Oke. Terus konsistensi. Konsistensi itu tidak mencela-mencela. Apa bahasa Indonesianya mencela-mencela? Pelin-pelan. Pelin-pelan. Tidak konsisten. Tadi bilang apa, sekarang bilangnya apa. Nah, itu berarti tidak konsisten. Jadi akurat dan konsisten biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Terus yang ketiga, skupnya. Semakin mampu mengakomodir banyak realitas, semakin luas realitas yang dimuat, dia akan semakin mudah diterima. Tapi semakin sempit, dia semakin susah diterima. Prinsip yang cocok hanya untuk satu orang, itu susah diterima banyak orang. Tapi kalau sudah cocok untuk banyak orang, ya akan diterima banyak orang. Itu namanya scope. Indonesia mungkin harus di model misalnya kayak Jogja saja. Cuma kayak Jogja mungkin tidak bisa diterapkan di semua wilayah yang lain. Maka paradigmanya beda. Nah, itu scope. Jadi apa? Daya jangkau teorinya. Kalau daya jangkaunya hanya untuk level UIN, ya mungkin tidak bisa diterapkan di tempat yang lain. Itu namanya scope. Semakin dia luas daya jangkaunya, dia dianggap semakin universal, semakin valid, dan semakin mudah diterima jadi paradigma oleh masyarakat. Itu namanya scope. Yang keempat, simple tadi, tidak bulat. Semakin dia sederhana menjelaskan realitas, sederhana to the point, konsisten, dan cakupannya luas. Dan yang terakhir, fruitfulness. Fruitfulness itu manfaatnya. Biasanya akan lebih diambil satu paradigma, lebih disukai satu paradigma kalau manfaatnya lebih besar. Semakin banyak orang merasakan manfaatnya, semakin dia jadi nominator untuk jadi paradigma. Disukai banyak orang. Jadi kalau ada banyak teori yang kalian bingung menentukan mana yang saya pilih, carilah yang lebih akurat, lebih konsisten, daya jangkaunya luas, lebih simpel menjelaskan, dan manfaatnya lebih besar. Ciri 5 inilah nanti yang punya kans, punya kesempatan untuk jadi paradigma di antara banyak tawaran teori. Kenapa misalnya untuk Indonesia Pancasila lebih mudah diterima? Mungkin Pancasila lebih dianggap akurat menjelaskan keindonesiaan, lebih konsisten dengan situasi masyarakat Indonesia. Daya jangkaunya lebih luas, tidak parsial untuk kelompok, golongan, suku, ras, agama tertentu. Simple, lebih sederhana menjelaskan kenyataan keindonesiaan, dan fruitfulness. Manfaatnya besar kalau kita memedomani Pancasila. Maka Pancasila tetap kita jadikan paradigma dalam kita berbangsa di Indonesia ini.
Di antara zaman dulu kan ada kompetisi, tiap-tiap tokoh maju untuk mengajukan dasar negara, termasuk burung Garuda. Kita sepakati bahwa lambang negara kita burung Garuda, itu konvensi. Kalian nggak bisa, Pak, mbok yo jangan burung Garuda, yang lebih keren atau lebih Indonesia misalnya. Tapi kan sudah disepakati burung Garuda dengan argumennya sendiri. Mungkin argumennya lebih akurat, lebih konsisten, lebih luas daya jangkaunya, lebih simple, lebih fruitfulness. Ya mungkin ada usul, mbok jangan Garuda, mbok yang lebih Indonesia gitu loh, Komodo apa misalnya. Ya tapi yang sudah disepakati itu, kecuali kalian bisa usul Komodo, dan Komodo itu lebih akurat, lebih konsisten, daya jangkaunya lebih luas, dan diterima oleh banyak orang, dianggap sebagai manfaat oleh banyak orang, baru bisa. Jadi kalau enggak ya kesepakatan. Jadi itu levelnya kesepakatan. Oke. Nanti di bagian-bagian terakhir tulisannya Thomas Kuhn, dia bilang revolusi ilmiah itu kayak revolusi politik, sama-sama revolusinya. Samanya di mana? Yang pertama, sama-sama dimulai dari anomali dan krisis. Revolusi politik kan begitu. Kalau kalian ingin berontak, misalnya di satu negara, itu harus melahirkan anomali dan krisis. Kalau negara tidak ada apa-apa, tiba-tiba kalian berontak, mesti kalah kalian. Cari anomali dan krisis. Kalau tidak ada masalah, orang tentram-tentram saja, makmur-makmur saja, kalian tiba-tiba kok berontak, kalian bisa dikeroyok orang banyak. Maka butuh anomali dan krisis. Yang kedua, revolusi lahir karena ketidakpuasan terhadap situasi saat ini. Nah ini kayak ilmu kan tadi juga begitu, tidak puas dengan paradigma yang saat itu berjalan. Yang ketiga, revolusi terjadi karena ada perubahan-perubahan yang tidak bisa diakomodir oleh situasi saat ini, oleh kenyataan saat ini. Kalau ilmu ya oleh teori yang saat ini sedang berjalan. Maka saatnya revolusi. Frameworknya yang ada tidak menyelesaikan masalah. Ya contoh kasarnya, kalau ternyata misalnya dengan undang-undang dan Pancasila kita tiba-tiba ada masalah yang tidak terselesaikan, orang akan mempertanyakan. Kalau ilmu ya teorimu ternyata tidak menjawab. Kalau nulis skripsi atau nulis tesis, ternyata kerangka teorimu tidak bisa dipakai untuk menemukan jawaban. Nah itu berarti saatnya revolusi ilmiah, ganti kerangka, seminar proposal lagi. Nah, iya kan, kalau dipaksa ya tidak ada ketemu teorinya. Jadi saatnya ganti proposal kan. Dan terjadi persaingan. Kalau politik antar partai, tapi kalau ilmu kan antar gagasan. Jadi sebenarnya revolusi ilmiah itu setara dengan revolusi politik, hanya medannya saja berbeda. Terus ini prinsip dalam paradigma, ada prinsip incommensurability. Incommensurability itu ketidakbisaan untuk dibandingkan. Jadi bahasa lugasnya, jangan membandingkan antar paradigma. Setiap paradigma punya logika dan argumennya sendiri yang mungkin cocok untuk situasi tertentu, meskipun tidak cocok untuk situasi kita hari ini. Jadi incommensurability. Jangan kamu bandingkan kayak tadi ya, ada era kosmosentris sama teosentris. Wah, harusnya ya teosentris, kosmosentris itu pemberhalaan alam semesta. Tidak, jangan dibandingkan. Di zaman itu sudah luar biasa.
Jadi incommensurable. Kita kan sering membandingkan paradigma kita hari ini dengan paradigma orang masa lalu. Pikiran-pikiran para ulama dulu. Para ulama ini selalu mikirnya teks. Kan harusnya realitas. Lah iya kamu sekarang mikirmu begitu, realitas lah, hermeneutik lah. Tapi para ulama zaman dulu itu sudah zamannya memang begitu. Paradigma berpikir zaman itu memang begitu. Tidak bisa dibandingkan. Jadi Ghazali itu bayani mikirnya, basisnya teks, kurang filosofis. Lah iya kamu sekarang ngerti bayani Irfani, zaman Ghazali teori itu belum muncul. Dan Ghazali sudah luar biasa, kamu nyanyi juga tidak ada apa-apanya sama Ghazali, meskipun bayani. Kan kalau kamu tuduh Ghazali hanya bayani, sementara kalau saya tiga Pak, bayani, Irfani, Burhani. Daripada Ghazali yang cuma satu. Ghazali yang cuma satu kitabnya ratusan. Kamu yang tiga menulis makalah copy paste. Jadi sudah tidak levelnya dia ternyata. Ya, hebatnya di konteksnya masing-masing, di zamannya masing-masing, di paradigmanya masing-masing. Incommensurability. Tidak bisa dibandingkan. Ya mungkin hari ini kamu bisa seperempatnya Ghazali sudah luar biasa. Tidak harus persis kayak Ghazali. Karena mungkin zaman Ghazali godaannya tidak sebesar hari ini. Situasinya berubah. Kamu lagi enak-enaknya mau nulis, WA masuk, Facebook masuk. Akhirnya baca WA, Facebook keterusan, gak jadi nulis. Zaman Ghazali tidak ada kayak gitu. Kan tidak membayangkan Ghazali mau nulis WA-an dulu. Dulu kan tidak bisa. Godaannya lebih kecil daripada kita sekarang. Kita sekarang kan godaannya banyak. Baru mau tahajud, wah ini sepak bolanya mau main. Jadi akhirnya kamu sholatnya nunggu nanti kalau mau babak kedua. Terus wiritannya sambil nonton sepak bola. Ya, kalau jagomu kalah berarti doamu tidak diterima. Jadi kayak zaman ini situasinya kan begitu. Zaman Ghazali beda lagi. Cuma hebat semua, incommensurability. Masing-masing anak zamannya sendiri. Itu incommensurability. Nanti ada dua jenis incommensurability, meaning incommensurability dan reference incommensurability. Jadi kalau meaning incommensurability itu setiap istilah ilmiah, teori ilmiah itu punya makna sendiri-sendiri, punya konteksnya sendiri-sendiri. Atau referen incommensurability itu mungkin kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi rujukannya bisa berbeda. Itu berarti referen incommensurability. Kalau meaning incommensurability itu setiap teori punya konteksnya sendiri sehingga tidak bisa dibandingkan, punya maknanya sendiri. Kalau yang referen ini setiap teori punya rujukan, istilah yang sama bisa punya rujukan berbeda di satu teori. Misalnya istilah akut dalam dunia kedokteran mungkin beda dengan istilah akut dalam dunia pendidikan. Istilah apalagi bahagia dalam dunia psikologi mungkin beda loh dengan istilah bahagia dalam dunia tasawuf. Sama-sama istilahnya bahagia, ini namanya referen incommensurability. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu cek dulu itu ranahnya apa, karena tidak bisa dibandingkan. Bom atom sama atom dalam fisika sama kacang atom itu kan beda, sama-sama atomnya. Jadi sama-sama istilah atom tapi beda. Itu namanya incommensurability, tidak bisa diperbandingkan. Nah, kenapa tidak bisa diperbandingkan? Karena setiap paradigma punya beda-bedanya. Kalau ini saya tidak harus panjang menjelaskannya. Yang pertama beda dalam metodologi
Yang kedua beda di level semantik. Semantik ini variasi makna. Dan yang ketiga beda dalam kacamata atau teori yang dipakai untuk melihat. Kacamata fisika mungkin beda dengan kacamata tasawuf. Paradigmanya beda, teorinya beda. Makna juga beda. Jadi ya kayak makna-makna simbolik itu kan beda. Kalau urusan lambang negara, bendera merah putih, merah itu artinya berani. Tapi kalau merah itu lampu merah kuning hijau, merahnya artinya berhenti. Itu kan level semantik, level makna. Kalau kebalik bisa kacau, paradigmanya beda. Dalam paradigma bendera, merah itu artinya berani. Tapi paradigma lalu lintas, merah artinya berhenti. Kalau kebalik gawat. Paradigma lalu lintas dibalik dengan paradigma bendera. Waktunya lampu merah, merah artinya berani, terus kamu nekat. Bisa bahaya itu kan. Iya. Jadi paradigmanya kebalik. Atau kenapa Indonesia itu tidak maju-maju? Karena benderanya merah, Pak. Merah itu berhenti, Pak. Jadi ya kita mandek sekarang, tidak maju-maju. Putih artinya suci, tapi putih kadang juga diartikan menyerah. Kalau perang itu ada bendera putih berarti menyerah. Jadi kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena benderanya merah putih, Pak. Sudah berhenti menyerah lagi. Selesai. Nah, itu namanya salah kamu, paradigmanya bukan itu. Levelnya beda. Dan metodologi. Termasuk juga teori kacamata. Barangnya sama tapi kacamatanya menentukan. Kalau saya pakai kacamata merah, tembok yang hijau ini mungkin warnanya bisa agak coklat. Jadi itu kacamata. Sama-sama lihat orang, misalnya di laut ada membuang sesajen itu, kacamata teologis mungkin beda dengan kacamata antropologis. Beda lagi dengan kacamata pariwisata. Beda lagi dengan mungkin secara ekonomi juga beda lagi. Mungkin secara teologis, wah itu musyrik, itu haram gitu. Nanti secara antropologi, wah itu budaya, ada maknanya. Nanti secara pariwisata, wah itu komoditas. Secara ekonomi mahasiswa, wah itu eman-eman dimakan lah lumayan. Misalnya. Ini kan kacamata namanya. Jadi menentukan hasil bacaan. Dan tiap paradigma itu kan kacamata demi kacamata. Setiap orang punya paradigma, berarti setiap orang dengan kacamatanya masing-masing. Nah, ini ada di buku Structure. Kesimpulannya apa? Berarti ilmu itu tergantung paradigma. Itu gambar apa ya? Bebek apa kelinci? Ya kan? Tergantung cara kita memandang. Kalau dilihat dari belakang, di belakangnya mana itu? Ya, kalau dilihat dari kanan atau dari kiri itu bebek. Kalau dilihat dari kanan itu kelinci. Realitasnya itu. Cuma apakah dia bebek atau kelinci tergantung cara kita melihatnya. Jadi sebelah kiri bebek, sebelah kanan kelinci. Ilmuwan itu yang dilakukan. Jadi bebek atau kelinci, jadi tinggal milih. Dia melihatnya yang mana. Kadang-kadang kita tawuran loh gara-gara ini. Iya, yang satu bilang bebek itu, yang satu bilang bukan kelinci. Saya lihat sendiri bebek, yang saya juga lihat sendiri kelinci. Jadi asli dua-duanya juga lihat sendiri. Jadi jangan salah, lihat sendiri itu juga tidak selalu benar. Kenapa? Lihat sendiri juga perspektif, sesuai pemahaman. Oke. Terus ini contoh-contoh paradigma. Kapan-kapan kita jelajahi satu-satu ya.
Yang populer paradigma itu kan 4 hari ini. Positivistik, interpretif, kritis, sama paradigma postmodern. Ini yang saya sebut kacamata tadi. Kalau positivistik itu paradigma yang hanya menerima yang fisik. Kalau bahasa filsafatnya yang empiris dan yang rasional. Itu positivistik sudah. Jadi yang ada faktanya dan masuk akal, itu positivistik. Kalau ada orang bilang, "Mbok berpikir jangan positivistik," maksudnya jangan hanya lihat fakta dan rasionalnya, ya sekali-sekali pakai rasa lah. Itu maksudnya positivistik. Jadi kalau ada orang mikirnya hanya aspek empiris dan rasionalnya, itu namanya positivistik. Makanya disebut hukum itu yang positif. Jadi sesuai faktanya dan yang masuk akal. Namanya hukum positif. Jadi hukum tidak bisa dasarnya rasa. Kalau hukum mengandalkan rasa, nanti ya macam-macam. Kalau yang pas dihukum ponaannya apa, keluarganya, mesti rasanya kan beda. Wah, ponaanku sendiri kalau mau dihukum berat kasihan. Nah itu rasa. Maka hukum dasarnya aturan yang positif, yang ada bukti nyatanya dan masuk akal. Itu contohnya paradigma positivistik. Atau hari ini terkenal paradigma interpretif. Hermeneutik, semiotik itu jenis interpretif. Kalau yang positivistik itu objektif, yang interpretif itu subjektif. Makna itu tergantung masing-masing orang. Yang bisa kita lakukan berbagi makna, mutual understanding, saling memahami. Itu nanti ketemunya di hermeneutik atau semiotik. Cara berpikir kedua. Contoh cara berpikir ketiga, paradigma kritis. Paradigma kritis itu melihat bahwa semua itu man-made, karya manusia, produknya manusia. Kalau itu produknya manusia, pasti terbatas, karena manusia terbatas oleh ruang, waktu, dan sejarahnya. Yang kedua, pasti tidak sempurna, ada salah-salahnya. Yang ketiga, pasti ditunggangi oleh kepentingan si manusia ini. Maka ini harus dibongkar semua. Dalam rangka apa? Biar ketahuan mana batasnya, mana jeleknya, sehingga bisa lahir gagasan baru yang lebih baik. Ini paradigma kritis. Jadi mengkritisi gagasan lama, kemudian melahirkan gagasan baru yang lebih baik demi emansipasi, liberasi. Terus ada juga paradigma posmo. Paradigma posmo saya jelaskan tadi di muka. Cara berpikir yang setiap kelompok orang, setiap kelompok ilmuwan, setiap horizon sosial punya cara berpikir sendiri. Dan tidak boleh yang satu dianggap lebih baik dari yang lain, karena masing-masing punya konteksnya sendiri. Incommensurability, tidak bisa diperbandingkan. Tidak mesti pengobatannya dokter itu pasti lebih benar daripada pengobatannya dukun misalnya. Jadi masing-masing ada konteksnya. Kalau orang sakit, terserah mau diobati dokter apa diobati dukun, yang penting kan sembuh. Yang diincar sembuhnya. Nah, itu contoh paradigma posmo. Jadi setiap horizon manusia punya logosnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri. Nah, ini contoh-contoh paradigma yang berkembang dalam dunia ilmiah, khususnya dunia sosial humaniora hari ini. Sengaja saya nggak ngasih contoh yang saintifik karena kalian nanti susah menangkapnya. Contoh-contoh sains. Dan teorinya Thomas Kuhn ini meruntuhkan banyak sekali asumsi, pandangan-pandangan lama tentang sains. Yang jelas runtuh pertama realisme. Realisme itu seolah-olah teori itu mewakili barangnya. Enggak. Itu realisme kan. Kalau saya ngomong tentang kacamata, ya objektif menjelaskan kacamata. Padahal itu kan kacamata versiku, sesuai pendapatku, sesuai pandanganku.
Itu yang diruntuhkan pertama. Yang diruntuhkan kedua adalah demarkasi teori ilmiah dan sistem lainnya. Maksudnya orang kan selalu membatasi ini ilmiah, ini tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah ini objektif, yang tidak ilmiah ini subjektif. Tapi dengan teorinya Thomas Kuhn ini nanti pandangan itu runtuh. Karena yang ilmiah pun ternyata juga subjektif, hasil kesepakatan. Kesepakatan ilmuwan. Jadi benar salahnya ternyata hanya disepakati. Yang diruntuhkan ketiga bahwa ilmu itu akumulatif. Seolah-olah pengetahuan kita itu ngumpul dari lama enggak. Pengetahuan itu tuh geser. Jadi dulu kita melihat realitas apa, sekarang kita melihat realitas itu seperti apa. Bukan koleksi pengetahuan dicampur jadi satu untuk bahan kita hidup, tidak selalu begitu. Jadi modelnya paradigmatik. Dulu waktu kecil ikut-ikutan, sekarang sudah besar berpikir sendiri. Misalnya itu kan paradigmatik. Tidak sama dengan dulu. Terus teori ini juga mengkritik pembedaan observasi dengan teori. Seolah-olah kalau sudah observasi itu mesti objektif. Tidak juga, karena observasi itu kita ke lapangan pun membawa kacamata. Kalau tidak ada kacamatanya kita tidak bisa membaca. Manusia selalu pakai kacamata, perspektif. Ngomong apa adanya tidak mungkin. Ngomong apapun itu, tentang kacamata, laptop, ngaji, teh, semuanya pasti selalu versimu dengan kacamata. Terus ini pembedaan antara konteks of discovery sama konteks of justifikasi. Jadi orang mulai sadar ada beda antara proses perkembangan ilmu dengan proses pembenaran, benar salahnya ilmu. Dua-duanya perlu dibedakan. Kalau sebelumnya jadi satu. Dan yang terakhir presisi, memandang bahwa konsep itu mewakili secara tepat kenyataan. Teori itu mewakili kenyataan secara tepat. Padahal realitas ini berubah dan dinamis. Itu yang diruntuhkan dalam dunia pandangan-pandangan sebelumnya dalam dunia ilmu oleh Thomas Kuhn. Jadi judulnya revolusi ilmiah, pendapatnya memang revolusioner. Oke. Ada beberapa quotes. The historian of science might be tempted to exclaim that when paradigm change, the world itself change with them. Para ahli ilmu mungkin tergoda untuk menyatakan bahwa saat paradigma berubah, dunia juga berubah. Padahal enggak. Yang berubah cuma paradigma. Ketika pandanganmu ganti, itu mungkin dunianya tidak ganti. Yang ganti cuma pandanganmu, teorimu, perspektifmu. Kenapa dulu orang Indonesia ramah, sekarang kok mudah marah? Mungkin itu hanya perspektifmu. Kenyataannya orang Indonesia sejak dulu ya begitu itu. Islam aslinya ya begitu itu. Yang geser-geser apa? Pemahaman. Dunia ini, bumi itu ya, kalau dipersepsikan datar apa dipersepsikan bulat, itu kan yang ganti-ganti persepsi kita. Buminya ya tetap seperti ini. Tidak kok terus ketika dianggap datar, buminya datar, ketika dianggap bulat, buminya bulat. Teori apapun modelnya begitu. Jadi dunia tidak tergantung pandangan kita. Yang geser-geser itu pandangan kita. Meskipun kita merasa pandangan kita mewakili kenyataannya. We see the world in terms of our theories. Kita melihat dunia ini ya dengan kacamata kita. Kalau kita melihat dunia ini ujian, cobaan, kesengsaraan, ya sengsaralah kita. Kalau kita melihat dunia ini kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, ya kita bisa menikmati dan bisa bahagia. Tergantung. Ngaji ini sangat menyiksa apa sangat menyenangkan kan tergantung kacamata yang kita bawa.
Kalau kacamata kita cuma gambar kopi sama teh, mungkin sangat menyiksa karena gelasnya kecil-kecil. Ya kan? Oke. Jadi kacamata menentukan. Terus all significant breakthrough are break with old ways of thinking. Jadi semua terobosan baru, pandangan baru itu selalu menyertakan cara berpikir lama tadi kan. Jadi yang baru sama sekali ya tidak mungkin. Selalu mengembangkan dari yang lama. Ada anomali-anomali lama kemudian diperbarui. Only when they must choose between competing theories do scientists behave like philosophers. Ilmuwan itu jadi filosof kalau sudah mulai berpikir mana yang paling benar dari banyak teori, dari banyak perspektif. Ilmuwan apapun, termasuk ilmuwan eksakta. Begitu ketemu banyak teori, terus dia harus milih, di situ dia jadi filosof. Karena cabang kajian yang ngopeni, apa ngopeni itu? Yang membahas tentang rasionalitas pilihan, kategori-kategori, itu filsafat. Argumen-argumen yang bisa dipercaya atau tidak, itu filsafat. Jadi katanya Thomas Kuhn, ilmuwan itu kalau dia semakin dalam, pasti nanti jadi filosof. Semakin kaya teori, dia akan jadi filosof. Yang belum jadi filosof itu kalau ilmunya masih awal, beginner. Jadi baru ngerti sedikit-sedikit. Karena dia belum luas wawasannya, belum masuk ke level perbandingan teori. Itu katanya Thomas Kuhn begitu. Ya bedanya sama kalian sudah jadi filosof meskipun tidak ngerti teori-teori apapun. Kebalikannya, karena memang belajarnya filsafat dok. Far from being magisterial in its objectivity, ini ringkesan-ringkesan teori di depannya. Science was conditioned by history, society, and prejudice of science. Jadi jauh dari kesan penguasaan objektivitas, sebenarnya ilmu itu ditentukan oleh sejarah masyarakat dan anggapan ilmuwannya. Jadi jangan dikira sains itu objektif. Sains itu juga tergantung sejarah ilmuwannya. Air teh ini bagi ilmuwan biologi dengan ilmuwan fisika, dengan ilmuwan fikih, dengan ilmuwan tasawuf, bunyinya pasti beda-beda. Ilmuwan biologi mungkin melihat, wah di dalamnya ada zat-zat, ada kuman-kuman, mungkin begitu. Ilmuwan fisika melihat struktur atomnya, ada neutronnya, ada apanya. Nanti ilmuwan fikih melihat ini air suci tapi tidak mensucikan. Ya kan? Fikih lihatnya itu. Kalau tasawuf ini tajallinya Allah bagian. Ya tehnya sama, tapi dibunyikan oleh ilmuwan macam-macam, bunyinya beda. Jadi tidak dia dikondisikan oleh history, society, and prejudice of scientists, oleh para ilmuwan. Oke, terakhir, the answer you get given you on the question you ask. Jawaban yang kamu dapat tergantung pertanyaan yang kamu ajukan. Salah tanya, ya salah jawaban. Jadi kuncinya termasuk belajar filsafat itu yang pertama, latihanlah bertanya yang tepat. Kalau ingin dapat jawaban sesuai yang kamu inginkan. Sayangnya jarang ya kita belajar bertanya. Kapan-kapan kalau ada sesi kita, satu sesi penuh judulnya bertanya. Biar kita ngerti cara bertanya yang benar. Teori tentang bertanya. Karena hari ini kita sering tanyanya keliru.
Ketika pertanyaannya keliru, ya arah diskusi dan pembahasannya juga keliru. Kadang-kadang kita bingung, ini harus apa, bagaimana, mengapa, apa saja. Kadang-kadang kita bingung. Jadinya jawaban yang diberikan juga keliru. Maka the answer you get depends upon the question you ask. Jawaban yang kamu dapat tergantung pertanyaan yang kamu ajukan. Oke, alhamdulillah. Thomas Kuhn selesai. Sebenarnya ya teorinya simple, yang slide paling awal tadi. Yang belakang cuma manjang-manjang. Kalian lihat lagi slide paling awal. Kalau mau menjadikan ini framework bagi teorimu untuk nulis tesis atau skripsi bisa. Kalau skripsimu temanya sejarah ilmu, biasanya nanti ada periodenya. Periode tahun ini sampai segini ada enggak pergeseran paradigma. Misalnya Islam Indonesia zaman Orde Baru sampai zaman Reformasi, zaman Orde Lama sampai zaman Reformasi. Ini kan ada paradigm shift, geser cara berpikirnya. Atau kajian Islam dalam perguruan tinggi di Indonesia diawali dulu dari IAIN terus jadi UIN. Ini kan ada paradigm shift. Kalau tema skripsi apa tesismu jenisnya semacam itu, framework teorinya bisa pakai Thomas Kuhn. Kapan pre-sign-nya, kapan dia establish jadi paradigmatik, kapan muncul anomali sehingga terus geser ke paradigma yang baru. Itu cara menggunakan teorinya begitu. Jadi kalau objek materialmu sejarah ilmu. Oke, alhamdulillah. Minggu depan kita masuk ke masih dari barat, terpengaruh juga oleh Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, anarkisme. Ini lebih liberal lagi daripada Thomas Kuhn. Kalau di Thomas Kuhn masih ada pola-pola. Nanti di anarkisme ilmiah lebih cair lagi. Kita lihat gagasan-gagasannya Feyerabend minggu depan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.